Bahar ngaku ditembak, lalu dimentahkan oleh polisi. Fix Ratna Sarumpait Jilid 2. Playing victim atau berpura-pura teraniaya banyak dilakukan oleh orang di negeri ini. Tujuannya pun bermacam-macam. Ada yang untuk mendapat belas kasihan dari mantan pacar yang meninggalkannya. Ada yang untuk mendapatkan keringanan hukuman, seperti yang pernah dilakukan oleh istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku telah diperkosa oleh Yosua Huta Barat. Dan ada juga orang melakukan playing victim untuk menjatuhkan kubu lawan dalam persaingan politik. Tentu masih segar diingatan kita pada 2018 silam. Juru kampanye nasional Jurkamnas Prabowo Sandi, Ratna Sarumpait, mengaku dirinya dianiaya oleh orang tak dikenal di kawasan Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Tidak berhenti sampai di situ. Muka bonyok Ratna juga disebarluaskan di medsos. Bak mendapat durian runtuh. Pengakuan Ratna itu pun langsung direspon oleh Prabowo CS seperti Fadlizon, Daniel Ansar, Amin Rais, Rizal Ramli dan lain-lain untuk menghantam lawan secara tidak langsung. Bahkan putri Amin Rais, Hanum Rais, kala itu sampai mengatakan bahwa Ratna adalah Cut Nyak masa kini, sembari menitikkan air mata. Saat ini saya bersama Bunda Ratna Sarumpait. Saya bisa merasakan beliau buat saya adalah Cut Nyak masa kini. Kartini masa kini adalah Bunda Ratna Sarumpait dan mungkin Bunda Nenowarisman, ujar Hanum waktu itu seperti tanpa bersalah yang videonya sempat viral di dunia maya. Hanya saja aksi playing victim yang dilakukan oleh Ratna tersebut tidak bertahan lama. Sehari setelah Hanum menyamakan dirinya dengan pahlawan asal Aceh tersebut, polisi mengungkapkan fakta bahwa tidak ada tanda-tanda atau bukti kalau Ratna telah dianiaya. Yang polisi berhasil temukan justru Ratna sebenarnya melakukan operasi plastik alias oplas, hingga ia tidak bisa berkata-kata lagi dan terpaksa mengaku telah berbohong. Terakhir, bak senjata makan tuan. Serangan yang diarahkan ke lawan justru berbalik ke Ratna sendiri. Dia pun divonis 2 tahun penjara kala itu karena telah terbukti menyebarkan hoax. Padahal jauh hari Gus Dur sudah mengingatkan bahwa yang jauh lebih penting daripada politik adalah kemanusiaan, dan kekuasaan yang diperoleh dengan cara mengabaikan sisi kemanusiaan, menghalalkan segala cara, maka tidak akan memiliki kepekaan terhadap kemanusiaan. Untung Prabowo kalah di Pilpres 2019 silam. Lantas, apa tujuan Ratna melakukan playing victim itu? Tidak lain tidak bukan untuk membangun opini bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tidak demokratis, membungkam aktivis dan represif terhadap lawan politik, yang muaranya untuk menjatuhkan cita capres atau cawapres pasangan Jokowi Ma'ruf. Memang benar-benar jahat tuh orang. Nah, teranyar, yang melakukan playing victim adalah Bahar bin Smith. Ia mengaku ditembak oleh orang tidak dikenal di sekitar Pusdiklat Dishub, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada 12 Juni 2023 silam. Yang mana peristiwa penembakan itu terjadi saat Bahar keluar dari mobilnya mengecek kondisi mesin kendaraannya tersebut. Hanya saja pengakuan Bahar telah ditembak itu menimbulkan banyak kecurigaan. Pertama, pengacaranya Aziz Januar enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus penembakan tersebut. Semestinya kalau penembakan benar-benar terjadi, buka-bukaan dong, seperti yang dilakukan oleh pengacara keluarga Yosua Huta Barat, Komarudin Simanjuntak. Dengan begitu orang akan percaya kalau kasus tersebut memang benar-benar ada, alias bukan direkayasa. Kalau ditutup-tutupi mah kesannya gimana gitu. Kedua, polisi tidak menemukan proyektil di lokasi penembakan Bahar. Ketiga, polisi tidak menemukan bercak darah di sorban Bahar, padahal dikabarkan Bahar mengalami luka tembak di perut. Dan keempat, tidak ada saksi mata di lokasi kejadian, termasuk kronologi penembakan juga belum jelas. Bahar dari mana dan mau kemana tidak disebutkan.
kenapa dia berada di Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor itu juga tidak dijelaskan oleh pengacaranya. Benar-benar kasus yang aneh dan menimbulkan banyak pertanyaan. Hingga meskipun kasus ini sudah berjalan 4 hari, sampai sekarang belum ada kesimpulan dari polisi. Dulu, Rizik juga pernah melakukan hal semacam ini loh. Ia disebut diincar oleh sniper, akan tetapi karena itu hanya drama, ada banyak kejanggalan yang terjadi. Pertama, disebutkan bidikan sniper meleset. Padahal yang namanya penembak jitu, ia menembaknya tepat sasaran sangat tinggi, seperti Tatang Koswara yang punya 50 peluru saat berperang melawan musuh. 49 peluru berhasil membunuh 49 musuh. 1 peluru lagi memang sengaja ia sisakan untuk menembak kepalanya sendiri kalau seandainya terdesak hendak ditangkap oleh musuh. Jarak menembaknya pun antara 300 sampai 600 meter. Artinya kalau memang sniper hendak memburu Rizik, sudah lama kepalanya bocor dihantam peluru tuh. Kedua, Rizik tidak melapor ke polisi atas kejadian itu. Dan ketiga, tidak ada bukti penembakan. Terakhir, apa yang terjadi? Ternyata mengaku diteror tersebut hanya alasan untuk kabur ke Arab Saudi dalam rangka menghindar dari jerat hukum kasus chat asusila bersama Firsa. Benar-benar lucu kan? Kalau ngomong menjelekkan Presiden Jokowi, Bahar dan Rizik berkobar-kobar kayak kobaran api neraka, seolah mereka orang paling hebat di negeri ini. Ternyata aslinya pengecut. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Siwa.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?